Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak dalam pembahasan kisi-kisi ASAT tahun pelajaran 2022-2023 untuk kelas 10, mata pelajaran matematika wajib. Bapak langsung mulai aja untuk share screen. Materi kita kali ini adalah statistika. Statistika itu ada data tunggal dan data kelompok. Jadi nanti soal ulangannya terdiri dari 25 soal. Ada yang data tunggal dan data kelompok. Jadi pastikan kalian tahu rumusnya dulu dan tidak salah menghitung ya dalam penggunaan rumusnya. Oke, yang pertama dulu tentang rata-rata gabungan. Di sini diketahui rata-rata nilai kuis matematika siswa ya. Jadi siswa itu adalah kelompok 1. Jadi kita bisa tulis rata-ratanya X barnya si siswa ya. Siswa itu misalkan kelompok 1 adalah 90. Dan rata-rata nilai kuis matematika siswi itu berarti X2, X bar yang kedua adalah 75. Jika rata-rata nilai matematika seluruhnya 80, berarti itu digabung semua, X bar gabungannya adalah 80. Maka yang ditanya perbandingan jumlah siswa dan siswi, yang ditanya N1 banding N2. Gitu ya. Nah, karena besok pagi kalian nggak usah nulis ini nggak apa-apa, tapi kalau emang sempat tulis aja biar nggak salah. Nah, rumus X bar gabungan apa? Jangan sampai salah rumus. Itu adalah N1 dikali X bar 1, jadi kelompok 1 ditambah N2 kali X bar 2 kelompok 2. Kalau ada 4 kelompok sampai N4 gitu ya. Tapi karena cuma ada 2 sampai N2. Gitu. Ini rumus X bar gabungan. Berarti tinggal masukin aja ya. 80 sama dengan N1 kali 90 ditambah N2 kali 75 dibagi N1 tambah N2. Nah, terus bagaimana cara mengerjakannya? Nah, yang penyebut ini harus dikalikan ke sini. Ya. Ingat, ngalihinnya harus keduanya, jangan sampai salah. Maka kita kalihin 80N1 ditambah 80N2 sama dengan 90N1 ditambah 75N2. Nanti yang variabel sejenis nih N1 N1 itu dikumpulkan. Ya, maka 90N1 dikurang 80N2 N1 sama dengan 80N2 dikurang 75N2. Maka diperoleh 10N1 sama dengan 5N2. Dikecilin 2N1 sama dengan N2. Diperbandingin maka N2-nya sama-sama dibagi N2 ya. Maka ini N1 per N2 sama dengan 1 per 2. Jadi perbandingannya adalah 1:2. Gitu. Itu cara soal nomor 1. Apa kira aman? Nah, gimana nih? Misal jangan sampai gini ya. Ini kan 2N1 sama N2. Jangan N2-nya yang 2. Jangan N1-nya yang 2. Tapi ini kalau dikali silang jadinya seperti ini. Gitu, perbandingan gitu ya. Jadi kalau ketika dikali silang hasilnya sama kayak gini. Oke, lanjut ke kelompok nomor 2. Soal nomor 2, sorry. Soal nomor 2 ini ada rata-rata asesmen akhir tahun. AAT. 4 kelompok, oh berarti rata-rata gabungan juga ya. Intinya rata-rata ke 4 kelompok. Berarti X bar gabungannya langsung. Ingat rumusnya, karena ada 4 kelompok berarti sampai 4. N1 X bar 1, N2 X bar 2, N3 X bar 3, N4 X bar 4. Gitu. Per N1 tambah N2 tambah N3 tambah N4 gitu sampai 4. Maka langsung kita hitung aja. Samping aja ya, bawah dulu deh. Berarti 6 kali 80 ditambah 9 kali 70 ditambah 5 kali 90 ditambah 10 kali 82 dibagi 6 tambah 9 tambah 5 tambah 10. Maka diperoleh 480 ditambah 630 ditambah 450
ditambah 820 dibagi berapa? 30 ya, 30. Nah, ini nolnya bisa Bapak coret semua. Itu. Nah, berarti ini berapa? Belakangnya 0, 8, 3, 5, 2. Enggak, di belakangnya 8 ya. 8, 10, 22, 23. 238 ya. Bener nggak? 48 tambah ini 111. 111 tambah 111 ditambah 127. 111, 127. 238. Oke, benar ya. 238 per 3. Nah, ini. Nanti tergantung opsi ya. Kalau desimal, desimalin sendiri. Kalau itu di sendiri. Yang penting caranya gitu. Nomor 3 juga sama nih. Ada 14 orang, rata-ratanya 75. Si Elis masuk. Rata-ratanya menjadi 74. Maka nilai Elis. Oke. Mencari nilai itu tinggal dikaliin aja ya. Berarti 14 dikali 75 itu sama dengan berapa? Terus karena Elis masuk, orang aja di 15. 15 dikali 74 sama dengan berapa? Gitu. Ya. Jadi dikalikan. Kita hitung aja. 14 kali 75. Kita hitung ya. 14 kali 75. Ini 70. Tambah 98. Berarti 1150. Benar ya? 1050 ya? 1050. Ini berarti 1110. Maka dikurang. Yang gede kurang kecil ya. 60. Nah, ini ulang si Elis. Ini juga dikurang 1. Nah, berarti si Elis adalah 60. 1 itu orang Elis ya. Elisnya itu 60. Gitu. Kalau ada 2, berarti 60 bagi 2, 30. Gitu. Gede kurang kecil aja ya. Gede kurang kecil, gede kurang kecil. Oke, nomor 4. Etana. Oke, nomor 4 juga sama ya. Rata-rata lagi, ini rata-rata semua nih. Diketahui rata-rata tinggi badan 4 orang peserta didik adalah 170. Salah seorang di antara 4 orang tersebut diganti oleh Etana. Berarti bisa nih ada A, B, C, D ya. Ada 4 orang, A, B, C, D. Jadi memiliki rata-rata X barnya adalah 170. Oke. Artinya, kalau kita mencari jumlah tingginya, jumlah keempat tingginya ini kalau digabung berarti 4 kali 170, sekitar 680. Terus, Etana masuk nih menggantikan mereka. Menggantikan salah satu orang dari mereka. Misalkan yang digantikan si A. Berarti ini jadi BCDE ya. BCDE itu Etana. Itu katanya X barnya menjadi 168. Berarti keempat orang ini jumlah total tingginya adalah 672. Berarti berselisih 8 ya. Selisih 8. Nah, artinya ketika Etana masuk malah berkurang. Malah berkurang 8. Ya, berkurang 8. Selisihnya itu berkurang 8. Kalau nggak saya tulis jangan selisih deh, berkurang 8 ya. Artinya si Etana itu lebih rendah daripada yang ini berkurang 8 ya. Ya, bisa ambil kesimpulan berarti si Etana itu lebih rendah. Etana lebih rendah. 8 cm. Maka tinggi yang digantikan berarti 180 ya. Maka tinggi orangnya, maka tinggi yang digantikan 172 tambah 8. Karena si etananya itu lebih rendah 8 cm. Berarti yang digantikan lebih tinggi 8 cm. Jadi pahami ya. Jadi kalian tinggal membuat ilustrasi seperti ini. Oke, lanjut nomor 5. Nomor 5 ini tentang rata-rata lagi. Semuanya rata-rata nih kayaknya. Oke, jadi konsep rata-rata adalah jumlah semua data dibagi banyaknya data ya. Jadi 2P sama dengan 5 tambah 8 tambah 7 tambah 2Q bagi 4. Gitu. Maka diperoleh 8P
sama dengan 20 plus 2Q. Kita bagi 2, 4P sama dengan 10 plus Q. Gitu ya. Ini dibagi 2 nih. Dibagi 2. Oke, maka kita bisa ambil simpulan, kita buat persamaan aja ya. 4P min Q, Q-nya pindah ke kiri sama dengan 10. Ini persamaan 1. Persamaan keduanya diambil dari yang data yang satunya lagi. Berarti Q sama dengan 2 tambah 6 tambah 2P tambah 3P tambah 2 per 5 ya. Kenapa 5? Karena banyak datanya ada 5. Maka 5-nya kali ke sini, 5Q sama dengan 10 plus 5P. Ini bagi 5 semua, maka ini bagi 5 ya, bagi 5, maka diperoleh Q sama dengan 2 plus P. Kita pengen P-nya duluan, jadi min P plus Q sama dengan 2. Nah, ini persamaan kedua. Oke, ini Q-nya sama-sama 1 variabelnya, jadi bisa langsung koefisiennya, tinggal dieliminasi. 4P min Q sama dengan 10 sama min P plus Q sama dengan 2. Karena Q-nya berbeda tanda, ditambah. Maka 3P sama dengan 12. P-nya 4 dan Q-nya adalah berapa berarti ini? 6 ya. Di depan aja nih. Pilih salah satu aja, Q-nya 6. Nah, kalau udah dapat berarti P dan Q 6. Oke, ini udah selesai. Jadi soal nomor 5 nanti jawabannya seperti ini. Ya, gitu ya. Yang penting konsep rata-ratanya kalian tahu. Sekarang yang nomor 6. Ini masih gampang juga, tinggal rata-rata tabel. Ini tinggal dikali aja ya. Rumus rata-rata tabel adalah sigma fx atau sigma fiksi dibagi sigma fi. Gitu. Jadi frekuensi dikali datanya nilainya. Kalau di kelompok X itu nilai tengah, tapi kalau di tunggal ya udah. Ini aja tinggal dikali ya. 36, 72, 80, 18. Nah, karena sigma itu artinya jumlah ya. Ini dijumlahin. Ini fiksi nih berarti. Fx. Ini jumlah ya. Jumlahnya berarti ini dijumlahin. Berarti 36 nih 18, 90, 170, 206 ya. Udah sih. Oh, ini kok nggak 72? Sorry, 84. Kenapa? Sorry ya, ini jadi 84 ya. Saya kira 6 kali 12. Nah, itulah pentingnya teliti. Ini 84 ya. 3684, 120, 200, 218. Ternyata ini 218. Ini 30. Oke, berarti 218 per 30. Sekitar berapa? Nah, cari sendiri ya. Ini mah gampang ya, tinggal rumusnya aja. X bar itu sama dengan ini. Oke, lanjut ke nomor 7. Nomor 7 ini tentang rata-rata lagi. Ya. Tabel di bawah ini menunjukkan anak-anak di kota DKI tahun 2022. Jadi di sampel ada 15 anak ber-X, 16,7, 76. Rata-ratanya 16,25 tahun. Oke, berarti kita cari X dulu ya dari rata-rata ya. Kita cari X dulu. Cara sama kayak tadi, ini kali ini berarti 15X, 112, 102, 36. Berarti ini totalnya 15 plus X. Ini totalnya berapa nih? 212, 240 ya? 240. 250 ya? 250 plus 15X gitu. Jadi tinggal seperti itu. Kalau udah dapat sigmanya semua, tinggal masukin ke rumus ya. Berarti X barnya 16,25 sama dengan 15 plus X dibagi 250 tambah 15X. Nah, Bapak hitung dulu pakai kalkulator. Kalian nanti nggak boleh kalkulator ya. Kalkulator. Berarti 16,25 dikali 250. Bener nggak sih 250? Oh, terbalik ya. Astagfirullah. Terbalik. Kan fiksi per V ya. Bapak malah V per fiksi. Makanya hasilnya jelek. Berarti 16,25
dikali dengan 15. 243,75 ya. Ini yang ini kali ke sini nih. Jadi 243,75 ditambah 16,25x akan sama dengan 250 ditambah 15x. Terus yang x dikumpulin, maka 16,25 x dikurang 15x itu akan sama dengan 250 dikurang 243,75. Maka diperoleh 1,25x itu akan sama dengan 6,25. Diperoleh x-nya itu adalah 5. Nah, bisa dapat x-nya 5 ya. Berarti usia di tahun 2022 itu adalah 15-nya itu ada 5, 16-nya ada 7, 17-nya ada 6, dan 18-nya ada 2. Gitu ya. Ini tahun 2022 nih. Sedangkan yang ditanya saat di tahun 2023, berarti kalau tahun 2023 anaknya itu dong bertambah umurnya ya. Kalau tahun 2023 berarti sekarang umurnya 16 tahun itu 5, 17 tahun itu 7, 18 tahun itu 6, dan 19 tahun itu 2. Gitu ya. Tuh, bisa dipahamin ya. Jadi kalian harus teliti. Yang ditanya tahun berapa. Mudah-mudahan besok tahunnya sama. Ya, ini tahun 2022 sama tahun 2023 ya. Sampai sini kayaknya aman. Yang ditanya, jika dua orang saat yang berusia 17 tahun dan 3 orang berusia 18 tahun itu pindah, berarti berkurang ya. Berarti ini berkurang nih. 2 orang 17 tahun, berarti ini berkurang jadi tinggal 5. Ini berkurang jadi tinggal 3. Maka rata-ratanya berapa yang tersisa? Ya udah tinggal cari ya. Berarti 80 tambah 85 tambah 54 tambah 38. Ini kamu tambahin semua. Berapa tuh? 80 tambah 5, 165. 165, 219. 219 tambah 38. Kalkulatornya deh biar nggak salah ya. 80 tambah 85 tambah 54 tambah 38. 257. 38, 54, 85 ya. Ya berarti 257 per yang ini berapa totalnya? 15. Nah, berarti rata-rata sekarang ini sini aja ya. X barnya adalah 257 per 15. Itu. Jadi yang penting kalian harus tahu dulu. Mudah-mudahan besok ini tahun 2022 semua atau 2023 semua ya. Gitu. Nah, kalau Pak Sandy sih kayaknya sama sih dia mah. Oke, lanjut ke nomor 7. 8 sekarang 8. Jangkauan rata-rata modus oh semua pelajaran, semua rumus ada di sini. Data tunggal. Ya. Ini data tunggal. Jadi saran Bapak kalian mengurutkan dulu gitu. Diurutkan dulu datanya gitu. Jadi datanya adalah 3, 4, 4, 4 dari yang terkecil ke terbesar ya. 5, 5, 6, 9, 10, 10 gitu. Pastikan benar 10, 10. Oke, ada 10 data ya. Jangkauan. Jangkauan itu gampang ya. X max dikurang X min. Berarti terbesar dikurang terkecil 7. Rata-rata dijumlahin semua nih. Nah, jumlahnya berapa nih? Kamu jumlahin ya. 12, 5, 15, 20, 31, 4, 40, 50, 60, 60 per 10. Berarti rata-ratanya 6. Ya, jumlahin bagi 10 ya. Modus yang paling banyak 4. Median datanya 10 berarti bagi 5, 5. Berarti 5 di kiri, 5 di kanan. Gitu ya sini ya. Dah. Mediannya adalah 5. Kuartil bawah, kirinya median, tengah-tengahnya. Ini kan kirinya median, ini tengah-tengahnya berarti ini. 4. Kuartil atas, sini 9. Hamparan, itu Q3 dikurang Q1. Maka 9 kurang 4. 5. Kalau simpangan kuartil, setengahnya hamparan. Atau setengah kali 5. 5 per 2. Atau 2,5 ya kalau dijadiin desimal. Simpangan rata-rata. Oke, kalau simpangan rata-rata ini wajib dicari nih. Kalau I berarti simpangan rata-rata ya. Wajib dihitung.
Karena rata-ratanya 6, maka simpangan rata-rata itu adalah 1/n, berarti n ada 10 ya, 10 dikali sigma atau jumlah 3 kurang 6, dimutlakin ya, ditambah 4-nya ada 3 ya, 3, 4 kurang 6, 5-nya ada 2, 5 kurang 6, 6-nya nggak usah ditulis, 9 kurang 6, 10-nya ada 2, 10 kurang 6. Dah. Jadi 1/10 dari 3 tambah 6 tambah 2 tambah 3 tambah 8. Ya. Maka berapa? 9 tambah 13, 22. 1/10/22. Ya. 1/10 dikali 22, maka hasilnya adalah 2,2. Jadi simpangan rata-ratanya 2,2. Oke? Itu ya simpangan rata-rata. Tinggal 3 kurang. Kalau simpangan ragamnya itu gampang, tinggal ngikutin dari simpangan rata-rata. Kayaknya di sini aja deh, jangan di bawahnya situ ya. Ini untuk yang I di sini aja deh. Ini yang I ya. Kalau yang J-nya saya samain. Ambil aja dari yang ini. J. Bedanya kalau ragam tinggal dikuadratin sini nih. Kuadratin, 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 kuadratin. Nah, berarti 3 kuadrat 9. Ya. Kalau bedanya ragam sama simpangan rata-rata itu gampang. Oh, tinggal dikuadratin doang. Tadi dimutlakin, sekarang dikuadratin. Boleh lah, mutlaknya nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Emang nggak usah ditulis ya. Tapi mau ditulis pun juga nggak masalah. Yang penting dikuadratin. Berarti 9. Ini 2 kuadrat, 4 kali 3, 12. 1 kali 2, 2. 3 kuadrat, 9. 4 kuadrat, 16 kali 2, 32. Gitu ya. Jadi dikuadratin dulu baru dikali. Atau kamu mau panjang boleh, 3 kurang 6, ditambah 4 kurang 6, 4 kurang 6, 4 kurang 6, gitu. Banyak ya. Nama kamu siapa? 18 berarti 20. 20 tambah 44, 64. 20 tambah, iya, 64 ya, ini 64. 21, 30. 30 tambah 34 ya 64 ya. Jadi 6,4 jawabannya. Gitu ya. Yang J, 6,4. Atau 64/10, tergantung ya gitu ya, tergantung option ya. Atau berarti kalau bagi 2, 32/5 ya, 32/5. Enakan 64/10 deh. Nah, yang K-nya simpangan baku itu akar dari ragam. Berarti dia tinggal akar dari bisa 64/10 ya, 64/10. Berarti ini kalau keluar akar 8 per akar 10 dikali akar 10 per akar 10. Jadi kadang-kadang mau minta rasionalin, berarti 8/10 akar 10 gitu. Kalau mau dikecilin lagi berarti 4/5 akar 10. Itu kalau dalam bentuk akar. Kalau mau dalam bentuk desimal ya akar ini. Atau jawabannya cukup sampai akar 6,4. Tergantung option ya. Ya, tapi kalian harus tahu. Gitu aja. Oke, bisa dipahamin ya. Jadi kalian tinggal membuat, nih, jangan sampai salah nih. Kemungkinan sih karena soalnya banyak, kayak 25, satu data ini bisa ditanya, bisa kayak gini nih, bisa banyak pertanyaan. Gitu. Misalkan nomor 8, datanya ini yang ditanya rata-rata. Nomor 9, datanya ini yang ditanya kuartil atas, gitu. Tergantung soal ya pokoknya nanti. Oke, kita lanjut soal nomor bawahnya. Itu udah semua tuh, berarti semua rumus ada di nomor 8 ya. Nomor 9 dulu. Nomor 9 itu modus adalah 4. Maka mediannya oke, gampang ya. Berarti kalau ada soal kita urutkan dulu. Ini 4-nya ada berapa sih? 1, 2, 2, 2 ya. Berarti 4-nya ada 3 nih. Modusnya karena modusnya 4 berarti ini K-nya 4 nih. Ya, modusnya 4, berarti K-nya 4. Kita urutin lah ya. Kan ini 3, 3, 4, 4. Kan ada K ya. K-nya belum tulis dulu deh. Saya kasih space buat K. 5, 5, 6,
7, 9, 9, 10, 10 gitu ya. Kan ini 3-nya 2, 4-nya 2, 5-nya 2, 9-nya 2, 10-nya 2. Kan kalau kalau kayak gini berarti modusnya itu 3, 4, 5, 9, 10. Tapi karena ada K dan modusnya 4, maka K-nya itu harus 4 gitu ya. Nah, datanya seperti ini. Coba saya hitung 3, 2, 6, 10, 12, 13. Oke, pas 13. Oke. Kalau udah pas berarti tinggal mencari ini mediannya dulu. Mau tanya median ya. Median itu nilai tengah. Karena 13 berarti data ke 7. Bagi 6, 6 ya. 6 di kiri, 6 di kanan. Nah, ini data ke 7. Maka mediannya 5. Maka mediannya 5. Kalau ditanya kuartil atas, ya ini Q3. Tengah-tengahnya dari data kanan. Berarti ini, sini tengah-tengahnya. 9. Kalau Q1 berarti sini. 1, 4. Di antara 4 sama 4 ya 4 ya. Atau 4 tambah 4 bagi 2. Gitu. Itu ya gampang ya nomor 9. Gampang lah. Modus median tuh data tunggal easy peasy lah pokoknya. Nomor 10. Nomor 10 itu tentang jangkauan. Jangkauan ini udah terurut ya. Pasti kalau ada variabelnya kita nggak tahu nilainya, pasti ini udah terurut. Karena jangkauan kita fokus dari yang terbesar sama yang terkecil aja. Ya, terkecil dan yang terbesar. Maka jangkauan itu adalah X max dikurang X min. Ingetin. Maka 10 sama dengan jangkauannya 10 nih. Maka 6A plus 5 dikurang 3A plus 4. Maka 10 sama dengan 6A plus 5 dikurang 3A dikurang 4. Jadi minnya kali ke dalam-dalam ya. Maka diperoleh 10 sama dengan 3A plus 1. Nah, satunya pindah. Maka bawahnya jadi biar urut ya. 9 sama dengan, jangan 9, nanti bingung 9 dari mana gitu. 10 kurang 1 sama dengan 3A. Maka 9 sama dengan 3A. Maka A sama dengan 3. Yang ditanya A-2. Maka A-2 sama dengan 3-2. Sama dengan 1.